Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 22 April 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita menyiapkan diri kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkannya, kami juga mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Apakah kita ada damai di hati untuk menerima bagian firman Tuhan ini? Saya yakin bahwa kita sudah siap untuk menerima firman Tuhan ini. Dan kita akan dituntun oleh tema, Akulah gembala yang baik. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan, sudah sering mendengarkan tentang bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Kira-kira apa tugas gembala sehingga Yesus harus mengatakan bahwa ia adalah gembala itu, gembala bagi umat manusia, dan kita disebut sebagai domba. Apa itu gembala, Bapak Mama, saudara-saudariku? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gembala memiliki arti penjaga atau pemiara binatang, dan juga memiliki arti penjaga keselamatan orang banyak. Jadi dapat dikatakan bahwa gembala itu adalah penjaga. Seorang penjaga tahu apa yang harus ia lakukan untuk kawanannya. Kemana arah ia harus pergi, itu juga yang harus ditempuh
oleh kawanannya. Kita diajak oleh firman Tuhan saat ini untuk menerima Yesus sebagai gembala itu. Yesus sebagai penjaga itu. Kita orang-orang yang mengatakan bahwa kita percaya, kita hidup di dalam Yesus. Kita harus melihat bahwa Yesus adalah sumber perlindungan kita. Karena ketika Dia menjaga kita, ada perlindungan di sana. Kita sangat membutuhkan yang namanya gembala. Karena kita manusia yang terbatas, Bapak, Mama, Saudara-saudariku. Dalam kehidupan kita tidak tahu arah sebenarnya. Kita mau kemana? Maka dari itu kita butuh sosok yang bisa mengarahkan kehidupan kita. Di dalam Yesus ada kepercayaan yang harus dibangun. Bahwa ketika kita hidup di dalam Yesus, kita hidup bersama Yesus, Yesus akan membawa kita ke tempat yang paling terbaik menurut Yesus. Kalau seorang gembala, dia akan membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau dan berair yang segar. Dia tidak akan membawa domba-dombanya kepada kebinasaan. Tidak akan membiarkan yang namanya kelaparan. Seorang gembala, dia tahu kapan dia harus memberikan makan, kapan dia harus bilang berhenti, kapan harus jalan. Seorang gembala mengenal benar domba-dombanya. Bahkan semua domba dikenali dengan baik. Yesus adalah gembala itu sendiri. Bapak, Mama, saya mau bilang bahwa hidup tanpa Yesus, Sang Gembala itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di dalam Yesus melihat kita sebagai domba-domba kesayangannya. Dan kita tidak akan pernah merasa kekurangan dalam hidup ini. Karena gembala itu yang akan mencukupkan kita. Gembala itu yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Gembala yang tahu memikirkan kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Bukan mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita diberikan apa yang terbaik. Kehidupan kita menghasilkan kehidupan yang baik. Dalam hidup kita ada banyak pergumulan. Ada banyak tantangan yang membuat kita kadangkala kita tidak tahu arah. Kadangkala kita berat untuk menghadapi tantangan itu, untuk menghadapi pergumulan kita. Dan ketika firman Tuhan ini diperdengarkan bahwa ternyata dalam hidup kita ini ada gembala yang sangat amat baik. Gembala yang akan menuntun kita, memberikan kita pengharapan. Yang akan memberikan kita arah bagaimana kita harus pergi. Dan kemana kita pergi? Kalau kita tidak mengandalkan gembala, kita mengandalkan yang namanya manusia, mengandalkan hal-hal di luar daripada Yesus, kita tidak akan bisa menerima kekuatan. Kekuatan yang kekal hanya datang daripada Yesus, Sang Gembala yang agung itu. Mari kita terus berefleksi bersama Yesus. Di dalam kehidupan ada gembala, ada Yesus yang tahu persis apa yang kita butuhkan. Kehidupan kita ini adalah perjalanan. Dan dalam perjalanan ini
gembala kita yang tahu apa yang kita butuhkan. Maka dari itu, mari kita ikut pemimpin perjalanan kita, yaitu gembala kita. Kita sebagai domba, kita akan aman bersama dengan gembala kita. Walaupun terasa haus seringkali, terasa lapar ketika perjalanan begitu jauh, tetapi gembala kita tidak akan membiarkan kita, tidak akan. Dan dia akan melihat kita, akan mengenyangkan kita, akan mengembalikan kehidupan kita. Dan kehidupan kita ada pengharapan bersama dengan Yesus. Ayat ke-14 mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Puji nama Tuhan. Ketika kita mengenal Yesus, Yesus sudah lebih dahulu mengenal kita. Terus ada dalam pengenalan akan Yesus. Karena di dalam Yesus kita terus diberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati kami, sehingga kami mampu melakukannya. Firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami setiap hari. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.